action, let's go. 트러블을 찾으러. Sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi adalah sistem yang memerintahkan organ-organ tubuh untuk bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Nah, hal inilah yang membuat kita peka terhadap rangsangan. Sistem koordinasi pada tubuh manusia terdiri dari sistem saraf, sistem alat indera, dan sistem endokrin atau hormon. Kenapa ketiganya termasuk dalam sistem koordinasi? Karena ketiganya termasuk sistem regulasi atau pengaturan dalam tubuh manusia. Terdapat 6 contoh gangguan yang sering terjadi pada sistem koordinasi, yakni epilepsi, Alzheimer, diabetes, buta warna, ataksia, dan juga Parkinson. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1, saya Anissa, saya Dena Antea, saya Nita Sari, saya Lea Adinda, Saya Leonanda Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem koordinasi, lebih tepatnya sistem saraf pada manusia. Baik teman-teman, di sini saya Anissa akan menjelaskan tentang sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terdiri atas dua, yakni sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Nah, sistem saraf sadar terbagi lagi menjadi dua, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kalian tahu nggak sih struktur apa saja yang menyusun struktur otak? Nah, yang pertama ada cerebellum, yang kedua ada lobus frontalis, yang ketiga ada lobus parietal, yang keempat ada lobus occipitalis, yang kelima ada cerebellum, dan yang keenam ada lobus temporalis. Nah, yang di bawahnya ada corpus callosum, thalamus, hypothalamus, kelenjar pituitari, pons faroli, medula oblongata, dan cerebellum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dari sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdiri atas saraf spinal, bagian dalam, kanal pusat, bagian tepi, sayap dorsal, akson neuron sensorik, badan sel neuron sensorik, akson neuron motorik, sayap ventral, dan badan sel neuron motorik. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, selanjutnya sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Saraf spinal terdiri dari 8 pasang saraf tulang leher, 12 pasang saraf tulang punggung, 5 pasang saraf tulang pinggang, 5 pasang saraf tulang pinggul, dan 1 pasang saraf tulang ekor. Selanjutnya, saraf kranial terdiri dari saraf fokus, saraf glossopharynx, saraf auditori, saraf muka, saraf muka, saraf olfaktori, saraf optik, saraf akumulator, saraf abdusor, saraf operat, saraf trigeminal, saraf trigeminal, saraf glossal, dan saraf aksesori. Nah, berikutnya kita masuk ke sistem saraf tidak sadar dan terdiri dari sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Sistem saraf simpatetik contohnya adalah memperbesar pupil mata, mempercepat denyut jantung, memperlambat proses pencernaan, merangsang hati mengeluarkan glukosa, merangsang stimulus sekresi epinefrin dan non-epinefrin, merangsang relaksasi randomi, dan merangsang ejakulasi. Sedangkan untuk contoh sistem saraf parasimpatetik yaitu memperkecil pupil mata, memperlambat denyut jantung, merangsang proses pencernaan, merangsang kantong empedu
mengeluarkan debu, merangsang kontraksi anatomi dan merangsang ereksi. Selanjutnya ada struktur sel saraf, terdiri dari dendrit, sinapsis, lumen, arah jalannya rangsang, nodus rangkaian, akson atau nukleus, dan badan sel. Dan selanjutnya ada jenis-jenis sel saraf. Terdapat dari neuron motorik, neuron sensorik, dan neuron asosiasi. Neuron sensorik terdiri dari sel otot atau efektor, akson, nodus rangkaian, dan badan sel. Neuron sensorik terdiri dari akson, lumen, dan dendrit. Neuron asosiasi terdiri dari badan sel, sel reseptor, akson, dan badan sel. Nah, teman-teman tahu tidak, setiap gerakan yang kita lakukan ini terjadi karena adanya hantaran impuls sel saraf. Nah, perjalanan impuls terjadi pada gerakan refleks dan gerak biasa. Yang pertama yaitu gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan yang tidak kita sadari. Hantaran impuls pada gerakan refleks ini hampir sama dengan gerakan biasa. Bedanya, gerak refleks ini tidak melalui pengolahan saraf pusat. Hantaran impuls pada gerak refleks dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsang. Kemudian, impuls tersebut dihantarkan ke neuron sensorik untuk diolah ke sumsum tulang belakang. Respon dari sumsum tulang belakang kemudian dihantarkan ke efektor oleh saraf motorik dan terjadilah gerakan. Nah, contoh gerakan dari gerak refleks ini adalah kaki menendang setelah dipukul. Selanjutnya yaitu gerak biasa. Gerak biasa adalah gerakan yang kita sadari. Hantaran impuls pada gerak biasa ini dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsang. Kemudian impuls tersebut dihantarkan ke neuron sensori untuk diolah ke otak. Selanjutnya, respon dari otak kemudian dihantarkan ke efektor oleh saraf motorik dan terjadilah gerakan. Nah, contoh gerakan dari gerak biasa ini yaitu melangkahkan kaki, berlari, dan menulis. Baik teman-teman, yang terakhir adalah bagaimana sih caranya untuk menjaga kesehatan sistem saraf. Yang pertama adalah konsumsi ikan yang mengandung banyak omega 3. Yang kedua adalah lakukan kerja fisik ringan yang dapat merangsang otak bekerja normal. Yang ketiga adalah beristirahatlah yang cukup. Yang keempat, berolahragalah secara teratur. Yang kelima, tidak merokok karena kandungan asap rokok dapat mengurangi volume otak. 2, 3. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem koordinasi pada sistem saraf manusia. Kami akhiri. Wassalamualaikum